Sulung. Selamat hari Minggu di kita semua. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati untuk berdoa di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi di pujian rumah. Tinggalkanmu, Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada Minggu Regate hari ini, yaitu tita keempat dan artinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi, mampirlah dengar doaku. Bila dengan doaku
dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi pujian Tetap Cinta Yesus.
Firman Tuhan yang diterapkan menjadi epistel pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Iman Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan bersila. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan mencurahkan isi hatiku di dalam Tuhan. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memilihnya dalam hatinya. Amin. Mari bernyanyi, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang menderita disengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, aku percaya kepada dan adanya suatu gereja yang kudus. Amin. Kita bernyanyi, ya, bugar. Oh, warta. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini 9 Mei. Minggu ini dinamakan Minggu Rogate. Hari ini Minggu Rogate 9 Mei 2021. Topik minggu adalah doa orang beriman. Pelayan kebaktian. Pelayanan ibadah dalam kebaktian sore ini dapat kita lihat di dalam lembaran warta. 3 Romawi, berita dan pengumuman. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 13 Mei 2021. Jemaat kita akan mengadakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pada jam 9 pagi dan jam 11 pagi. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan yang diperuntukkan ke pengembangan masyarakat HKBP. 2. Pertukaran mimbar pelayan penuh waktu Distrik 19 Bekasi. Sesuai program kerja Distrik 19 Bekasi, pertukaran mimbar pelayan penuh waktu diadakan 2 kali setahun. Untuk itu, pada hari Minggu 16 Mei 2021 akan diadakan pertukaran mimbar pelayan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. Bapak Pendeta Danner Wilfried Siregar, STHMA, akan melayani di HKBP Durenjaya, dan Bibelfro Walmida Tinambunan melayani di HKBP Bekasi Timur Permai. Dan yang melayani di gereja kita di minggu pagi dan siang, Pendeta Pantas Manalu dari HKBP Durenjaya, dan di minggu sore yaitu Pendeta Saud Simanjuntak STH dari HKBP Philadelphia. Pada saat pertukaran mimbar ini, kita mengumpulkan persembahan ke depan yang diperuntukkan bagi pelayanan Distrik 19 Bekasi. 3. Berita duka. Hari Selasa 4 Mei 2021 telah meninggal dunia Ibu Esther R. Boru Panjaitan, umur 74 tahun, alamat Jalan Swadaya nomor 66, Raiwa Bugel, wilayah Sion, meninggalkan suami Pendeta MRV Silalahi STH dan 3 orang anak. Semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 Mei 2021, keluarga Parlinggoman Joshua Panjaitan beserta Ibu Rianti Sahara Borusiahan dan 1 orang anak, alamat Pesona Anggrek Blok D5 nomor 12, wilayah Judea, pindah ke Gereja HKBP Resort Ujung Menteng, Jakarta.
Mari kita doakan agar jemaat yang pindah ini menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. 5. Dana pengadaan sarana parkir dan jalan. Untuk pembayaran tanah yang dibeli jemaat kita seluas 573 meter yang akan digunakan sebagai sarana parkir dan jalan, panitia membutuhkan dana sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 1,2 miliar rupiah. Sesuai dengan keputusan rapat jemaat dan panitia dana tanggal 22 April 2021 yang diharapkan oleh panitia untuk pembayaran tanah tersebut adalah melalui janji iman jemaat, pencarian dan keluar melalui proposal. 6. Sembahan ke dalam poti parasian. Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan dana untuk pengadaan sarana parkir jalan, dan maka teknis pelaksanaannya adalah sebagai berikut ya. Jemaat yang terbuka hanya untuk memberikan sembahan secara sukarela dengan memberikan persembahan tersebut ke poti parasian setelah persembahan kedua. Setelah khotbah, jemaat dipersilakan untuk maju ke depan menyerahkan persembahan untuk dimasukkan ke poti parasian. Setelah semua jemaat menyerahkan persembahan ke poti parasian, dilanjutkan dengan doa penutup. Kiranya persembahan yang disampaikan oleh jemaat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. 7. Para bersama umat agama yang akan merayakan Idul Fitri Kepada Selasa Daud tanggal 12 istirahatkan dalam ini. 8. Konven pelayan penuh waktu Dahinin 10 Mei 2021 pukul 9 pagi di HKBP Resort Jakarta Sampurna akan diadakan konven pelayan penuh waktu sedistrik 19 Bekasi. 9. Rapat terhalu dan fungsionaris beserta seksi pada hari Jumat 14 Mei 2021 bertempat di Gereja HKBP Harapan Jaya akan diadakan rapat parlado dan fungsionaris serta seksi-seksi untuk penyempurnaan dan membicarakan setiap tugas masing-masing masuk pukul 16 sore. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan per tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 2021. Pusat Rp2.781.375, Distrik Rp100.000, Diakoni Rp143.554.515, Pembangunan Rp1.300.000, Transistoria Rp4.650.000, pengadaan sarana jalan dan parkir Rp260.737.720. Jemaat yang berulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun tanggal 9 Mei sampai tanggal 15 Mei 2021 ada 31 orang. Para hadu dan semua jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan sukacita bagi yang berulang tahun, yaitu Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikianlah warta jemaat untuk kita dalam minggu ini. Terima kasih.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, telah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sukacita bersama Yesus, sukacita juga untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu Rogate ini, minggu berdoa. Firman Tuhan pada minggu ini dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan baca di tengah-tengah kita dengan judul perikop iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih pada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah ini tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia? Selain dari dia yang percaya bahwa Yesus menang, itu berarti ada sebuah pertandingan atau perlombaan, atau ketika di dalam peperangan ada yang kalah, ada yang menang. Dan memang ini mau yang mengajarkan kepada kita bahwa memang hidup kita adalah perjuangan, kita berada dalam sebuah peperangan. Peperangan bukan berperang melawan darah dan daging, bukan perang secara fisik, tetapi perang mengalahkan dunia. Apa ini? Bagaimana perang mengalahkan dunia? Apa yang diperang? Saudara-saudara ke dalam Yesus Kristus. Rasul Yohanes sangat sering sekali menyebutkan baik dalam Injil Yohanes, juga dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes tentang gambaran dunia dengan segala kemerlapannya. Itu sebabnya diangkat soal dunia dan surga, kerajaan Allah, hitam dan putih, gelap dan terang. Rasul Paulus itu menyebutkan keinginan dunia yang sangat bertolak belakang dengan keinginan Allah, surga. Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Di sana dibentangkan tentang keinginan dunia itu, keinginan badani kita. Walaupun kita berada di dalam dunia, tetapi Tuhan Yesus